Pak nanti Solo mau telepon jam sekian. Tahu aja dia, tahu aja dia. Ya tapi memang kalau jarak kan deket ke inilah, atau Uku Umar lagi Ji. Solo jauh loh Ji. Apalagi kalau yang di Solo nanti pegang P3 kan. Ya itu udah masuk ini barang nih Ji. Ijazah palsu nggak pengaruh. Misalnya anaknya misalnya ketahuan narkoba misalnya, contohnya. Gue yakin nggak pengaruh. Pernah hampir ketangkep pas pampres misal. Misal. Itu nggak pengaruh. Tetap aja mereka tetap junjungan. Iya. Jadi emang mungkin bahkan yang sekarang dinarasikan itu begini, ilmu itu di bawah adab. Nah, Gibran cium-cium tangan itu adab. Itu di atas ilmu. Lah itu yang diomongnya KDM kan. KDM. Kalian boleh pinter boleh. Coba kita punya wakil presiden gini. Ada wakil presiden di dunia ini yang gini. Adab. Bodoh nggak apa-apa. Adab. Bodoh nggak apa-apa tapi adab. Adab ya. emang bodoh. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Ini lagi-lagi soal, ya sebetulnya mungkin menggembirakan ya. Pak Presiden sekarang lebih santai kelihatannya dalam menghadapi partai-partai, dalam menghadapi mantan presiden, ya kan? Ya. Sekarang kan Pak Presiden lebih realistis Ji. Kelihatannya. Tapi beliau dipusingkan oleh menteri-menterinya. Ya, Itu kelihatan dan harapan sebenarnya. Paling tidak dia bisa lebih firm, bisa lebih menjadi dirinya sendiri. Nggak ditarik-tarik sana kemari sama kepentingan-kepentingan. nggak mondar-mandir ke Solo. Nggak Ya, nggak juga dipesenin sama seskapnya tadi, Pak nanti Solo mau telepon jam sekian. Tahu aja dia, tahu aja dia. Ya tapi memang kalau jarak kan deket ke inilah, atau Uku Umar lagi Ji. Solo jauh loh Ji. Apalagi kalau yang di Solo nanti pegang P3 kan. Ya itu udah masuk ini barang nih Ji. Pegang P3 katanya. Jadi gimana urusannya? Ya jadi urusannya ketika hari kelahiran Pancasila kemarin, Presiden ketemu Bu Mega. Kemudian katanya sih dibisik-bisikin gitu. Ya wajar aja orang bertanya, betulnya bisikin kayaknya serius sih, nggak mungkin lah bisik-bisikin nggak serius. Dan kemudian orang jadi bertanya-tanya lagi, karena sehari setelah itu kan Dasko dan Seskap, siapa? Teddy. Bukan, Sesnek. Pak Prasetyo datang ke Mega membawa pesan khusus buat Bu Mega, dan kemudian orang PDI juga menyampaikan bahwa memang ada pesan khusus, cuman pesan khususnya apa kita nggak ngerti karena Dasko sama Prasetyo juga sama-sama cerita. Gitu. Ya ini memang memberi ruang pada kita untuk menganalisa. Kalau jelas kita nggak usah analisa lagi. Kalau dia bilang nggak tahu itu aja. Nah, memang kemudian ini dikaitkan dengan isu reshuffle. Sempat menguatkan, dan itu reshuffle dilakukan karena PDI mau masuk, itu satu. Yang kedua, nggak reshuffle sebenarnya harusnya pertama-tama karena kinerjanya nggak memuaskan. Nah, presiden. Yang kedua karena memang sudah itu alasan reshuffle. Ya, yang kedua karena alasan itu. Jadi ini soal yang satu, yang dua, yang mana tergantung kita lah gitu. Di mata Didi itu nomor 2, nomor 1 yang PDIP duluan. Itu. Nah, cuman masalahnya di PDIP sendiri kan nggak solid ini, karena ada di satu pihak ada kubu DPR fraksi yang dipimpin oleh Mbak Puan. Di pihak lain ada kubu DPP, DPD, pengurus lah, yang dipimpin dalam tanda petik oleh Prananda. Gitu. Nah, patronnya lah. Ya, ibu ini ada di tengah-tengah itu. Di satu pihak yang ini berkeras, ya udahlah kita oposisi saja. Toh publik, rakyat, masyarakat, orang PDI sendiri juga mengharapkan kita jadi oposisi. Toh
oposisi ini nanti akan memetik hasilnya kemudian 5 tahun atau 10 tahun yang akan dan ini datang. oposisi yang mendukung pemerintah. Ya soal itu bahasanya. Nggak tahu lah, gitu. Tapi yang jelas pengalaman PDIP jadi oposisi 10 tahun pada zaman SBY kan berbuah kemenangan di pemilu 2014 ya, 2014 dan 2019 itu. Nah, itu pengalaman itu wajar aja kalau jadi referensi sehingga kubu ini ya udahlah oposisi aja. Puasa dulu lah Ya, gitu ya kira-kira puasa ya. dulu gitu. Berbuka nanti. Ya, masa sudah buka 10 tahun kemarin tidak cukup untuk puasa 10 tahun lagi. Kira-kira gitu lah. Sementara yang di kubu DPR, Mbak Puan dan kawan-kawan kan memang semakin asik ini berhubungan dengan pemerintah lewat kader-kader partai yang ada di DPR maupun pertemuan-pertemuan yang sepertinya juga mengindikasikan kedekatan kubu ini dengan Prabowo karena pemerintah sekarang. Karena beberapa teman juga bilang ya harus realistis lah gitu. Nggak gampang jadi oposisi, nggak susah sekali berpuasa selama 5 tahun, apalagi setelah pesta 10 tahun. Gitu. Makanya ya tolong dipahami situasinya, kira-kira gitu. Jadi pihak DPR minta dipahami situasinya oleh pihak DPP. Gitu. Nah, Ibu ini ada di tengah-tengah itu. Cuman di tengah-tengah ini kayak apa kejadiannya kita nggak ngerti. Karena kan sebetulnya titik penilaian kita itu kan ada di Kongres. Tapi sampai sekarang Kongres ditunda. jadwal Kongresnya kan juga belum jelas gitu. Gitu. Jadi Ibu itu kira-kira Megawati. di internal, Ibu itu di internal, dia di tengah-tengah antara Puan dan DPP. Sama-sama anak. Ya. Di Eksternal? tingkat lebih tinggi, dia di tengah-tengah antara Prabowo dengan Jokowi, kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya Memainkan itu. Kalau itu bukan di tengah-tengah, itu memainkan. Kalau Megawati lebih kencang lagi, karena Megawati kan sekarang ini kan posisinya didekati terus ya. Ya. Yang terlihat paling nggak yang terlihat didekati. Kalau dia mengambil prakarsa, lalu ngambil ke jurusan Hambalang, lebih aktif daripada sekarang, gue punya perasaan bahwa Prabowo akan lebih firm sikapnya untuk mendukung Mega. Soal apakah PDIP akan masuk kabinet atau tidak, itu justru jadi jalan tengahnya. Iya. Di jalan tengahnya, apalagi kalau reshuffle benar-benar dilakukan, kalau benar-benar Megawati merapat ke Jokowi secara aktif, maka kita bisa berharap merapat Prabowo. Kita bisa berharap menteri-menteri yang masih dalam pengaruhnya Jokowi akan banyak habis. dong ya. Banyak. Perumahan. Tuh jelas tuh, ya kan? Ya, kamu hitung aja coba. Koperasi. Koperasi kan banyak kasus. Ya, Kemendagri. Kapolri. Kasusnya banyak. Kapolri. Iya. Oh, banyak, Ji. Setengahnya bisa hilang tuh, Ji. Dan bukan Kesehatan. Kesehatan, Erick Thohir. Erick Thohir kan katanya siapa? Tempo ya? Sudah mulai dipretelin itu. Ya. Oh ya, kalau kemarin itu kan isunya begitu ya, banyak inilah gitu kan. Dia cuma kuat di PSSI sekarang. Itu juga sebentar lagi juga ini kalau misalnya nggak masuk ke putaran berikutnya. Kemarin 6-0 gue bilang. 06. 06. Iya. Gue sampai ngomong di Facebook itu, ini main bola apa beli kain sih? 6-0 setengah lusin, kalahnya setengah lusin golnya. Itu pun dengan tim kedua ya. Hati-hati loh, nanti diserang sama pendukung PSSI. Tepatnya pendukung Erick Thohir. Tapi dan menurut saya sebenarnya kalau itu terjadi juga bagus juga buat Jokowi, sehingga dia di tahun ini juga bisa, lalu kalau memang dia masih tertarik dengan dunia politik, entah untuk dirinya sendiri atau untuk anak. Ya mungkin kalaupun bukan dunia politik kan dia pasti tertarik untuk mengamankan dirinya kan. Iya.
Ya itu dengan asumsi Jokowi banyak melakukan kesalahan. Iya, kalau mengamankan Tapi kan kalau dia merasa dirinya aman-aman saja kan nggak perlu diamankan. Ini hanya kita aja yang berprasangka buruk sama Jokowi. akan lebih bagus ya udah jadi politisi lagi semuanya gitu kan. jangan khawatir. Gini loh, para pendukung Jokowi itu juga fanatik. Wow, luar biasa aja. Enggak. Oh, ada yang bilang Jokowi nabi. Nggak peduli kesalahan apapun yang dibongkar sama orang lain tentang Jokowi ini, mereka nggak berkurang gitu ya. Kekagumannya mereka, junjungan lah Jokowi itu. Jadi dia punya potensi juga untuk menjadi tokoh politik yang disegani buat itu. Ya sejauh budget untuk mengelola itu cukup, saya kira masih junjungan itu masih setia. Masih. Dan cukup kan masih? Masih 10 tahun jadi dan presiden. itu orang-orang yang begitu, orang-orang yang menurut gua nggak masuk akal gitu, banyak teman-teman kita sendiri. Oh iya. Tapi mereka ini kan beda nih. Kalau dibilang kan 10 tahun berkuasa, masa nggak ada ini dan kan? lama-lama bukan hanya terhadap Jokowi, juga terhadap anaknya. Iya. Bukan lama-lama sudah kejadian. Udah kejadian. Maksud gua ijazah palsu nggak pengaruh. Misalnya anaknya misalnya ketahuan narkoba misalnya, Iya, contohnya. Gue yakin nggak pengaruh. Pernah hampir ketangkep pas pampres misal. Misal. Tapi itu nggak pengaruh. Tetap aja mereka tetap junjungan. Iya. Jadi emang mungkin Bahkan yang sekarang dinarasikan itu begini, ilmu itu di bawah adab. Nah, Gibran cium-cium tangan itu adab. Itu di atas ilmu. Itu yang diomongin KDM kan. Kalian boleh pinter boleh. Coba kita punya wakil presiden gini. Ada wakil presiden di dunia ini yang gini. Adab. Bodoh nggak apa-apa. Adab. Ya. Bodoh nggak apa-apa tapi adab. Adab ya. emang bodoh. Itu ya. Karena umumnya orang beradab itu pasti pintar. Hanya orang cerdas punya pengetahuan cukup yang beradab. Gitu. Teorinya. Berarti itu pura-pura adab lah. Ada pura-pura. Atau emang cuma bisanya cuma itu. Tapi kalau sekedar lu cium tangan kan lu berdua yang lu junior kalau ketemu gua mesti cium tangan dong. Senior. Ada duitnya di situ. Betawi. Di tangan lu ada duitnya. Betawi aja kalau salaman kan. Iya. Rasa lebaran ada itulah. Ya, jadi menurut lu gimana ini? Baiknya Pak Presiden bersikap apa dalam konteks ini? Ini kan seperti satu Kekuatan. kali dayung, tiga pulau. Ya. Dia membersihkan kabinetnya. Pertama dari orang-orang yang tidak mampu. Kedua dari pengaruh. Dia bilang orang tidak mampu. Gue ingat Fahri. Terus yang kedua dia memperkonkret atau memperkokoh kerjasamanya dia atau hubungan yang membaik dengan Megawati. Jadi satu tindakan beberapa tujuan langsung dia dapat. Ya saya kira memang Pak Presiden Pak Prabowo ini belum mantap gitu. Kalau yang saya perkirakan ya kalau mau dukung saya kenapa nggak mau jadi menteri saya. Jadi sebetulnya itu bentuk yang menurut saya yang diinginkan oleh Prabowo adalah udah gabung aja sekalian. Nanti kalau nggak gabung kan agak susah ini, nanti di tengah jalan gimana gitu. Kayaknya sih seperti bisa itu. berubah. Ya, makanya itu si kubu fraksinya Mbak Puan ya lebih asik dorong ke sini gitu. Dorong ke sini kan. Nah, sementara kalau Prananda dan kawan-kawannya kan lebih mikir ke depan. Bagaimana menjadi oposisi itu memang pahit, tapi pasti ada buahnya ke depan gitu. Karena situasi politik, ekonomi kayak gini kan membuat di satu pihak daya kritis masyarakat pemilih meningkat, pada saat yang sama nggak gampang buat pemerintah untuk mengatasi masalah yang ruwet ini yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya. Iya. Siapa tuh? Jadi bukan masalahnya Pak Prabowo sebetulnya. Bukan masalah Pak Prabowo, bukan masalah Presiden. Tapi justru itu yang harus dilakukan. Jangan-jangan memang kita harus mendukung Megawati untuk memilih jalan tengah di antara itu. Misalnya, oke lah,
karena Ananda cukup kuat, ya, harus diperhatikan. Jadi misalnya kita masukkan orang-orang PDIP tapi yang profesional, kan juga ada orang-orang PDIP yang profesional. Atau istilahnya PDIP merekomendasikan orang-orang profesional Ya, duduk di sana. jadi itu kan bisa jadi jalan tengah. Karena biasanya itu juga jadi jaminan. Tapi suatu saat misalnya orang ini menteri yang direkomendasikan PDIP ini misalnya rewel, itu presiden bisa ngingetin lagi. Iya. Lebih entang. Ada dua hal. Yang satu kan kepentingan sejumlah orang yang menurut analisa kita itu menginginkan agar ya puasa dulu lah ya untuk kesuksesan di waktu yang akan datang. Secara realitis politik, puasa itu sulit diambil Ji, politik kita ya. Ya kalau itu terjadi gue udah mati gimana? Gue nggak menikmati. Ya kan politik itu adalah kejayaan sekarang, bukan kejayaan yang akan datang. Realitasnya kan gitu ya. Jadi mungkin kalau dilihat kayak gitu kecenderungannya adalah terjadi nih ya pertemuan antara. Kita berharap. Kalau dari sisi apa melepas beban masa lalu ini harus kejadian. Pak Presiden, dari konteks kami ini kelihatannya menjanjikan karena itu bisa membuat politik lebih stabil dan kita memiliki orang-orang yang barangkali lebih baik dari sekedar titipan-titipan yang selama ini yang kemudian ternyata merepotkan. Perlu segera direshuffle. Kita sih senang aja ngomongin ya. Iya senang aja. Kita suka maki-maki juga kan, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Lu ada yang mau ditambahin tadi? Udah kan? Baiklah kalau gitu Pak Presiden, tambahannya untuk episode berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.